Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan, channel yang membahas tentang gizi dan kesehatan. Baik, hari ini saya ingin mengulas tentang seputar fakta-fakta negatif ya, yang sering diungkapkan tentang MSG ya. Apakah itu benar apa tidak ya? Baiklah, akan saya kupas ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan ya. Bagikan kepada teman-teman Anda. Oke, MSG yang kita kenal dengan monosodium glutamat ya. Itu adalah penyedap rasa ya, dimana dia merupakan pemberi rasa gurih ya, yang kita kenal dengan umami. Nah, selama ini memang MSG selalu dicap buruk ya, bahkan beberapa kesempatan ya kita mendengar bahwa ternyata MSG ini berbahaya bagi kesehatan ya, kadang-kadang bisa menyebabkan penyakit tertentu yang sampai berakibat juga kanker ya. Nah, sebenarnya awal mual dari MSG ini terjadi yaitu dulu yang kita kenal dengan restoran Chinese restoran syndrome ya, di daerah Amerika atau orang waktu itu diceritakan tentang orang mengalami sesuatu yang kayak keracunan gitu ya setelah dia mengkonsumsi restoran Cina. Nah, waktu itu lalu terkenal dengan sindrom ya, Chinese restoran yang kita kenal sampai sekarang ya, dan image-nya ini kadang-kadang memberi efek buruk pada MSG ya. Dari berbagai penelitian memang itu sebenarnya semacam anekdot aja ya, tidak berdasar ya mengatakan seperti itu ya, gejala-gejala awal yang tadi China syndrome tadi ya, dan beberapa peneliti masih belum bisa membuktikan kaitannya dengan kejadian tersebut ya. Nah, dalam perkembangannya pemirsa ya, MSG ini masih menjadi kontroversi ya, bahkan kita sering mendengar jangan banyak makan micin gitu ya, nanti akibatnya gini-gini gitu ya. Nah, itu kadang-kadang image-nya sampai ke sekarang ya. Nah, saya sebagai ahli gizi ingin menjelaskan, mempertegas ya, bahwa MSG itu sampai sekarang boleh beredar ya. Bahkan lembaga makanan di Amerika ya, WHO, kemudian Indonesia, Kemenkes itu tidak melarang penggunaan MSG, namun dalam batas-batas tertentu ya. Kenapa sih sebenarnya image ini selalu ada ya? Mungkin susah membuang image yang sudah ada ya pemirsa ya, karena memang ini berdampak tidak baik nanti ya terhadap kesehatan yang kadang-kadang ini digaung-gaungkan orang ya. Nah, saya sebagai ahli gizi ingin menjelaskan, MSG itu adalah monosodium glutamat ya. Mono satu, sodium itu garam, glutamat itu protein pemirsa. Tidak ada masalah sebenarnya dengan zat ini ya, karena sodium dan glutamat itu kan sama-sama zat gizi ya. Sodium berperan dalam metabolisme elektrolit ya, mineral kita ya. Sedangkan glutamat bagian dari faksi protein. Nggak ada yang salah sebenarnya. Yang mana yang salah? Tidak ada ya. Nah, pemberian glutamat ini yang menyebabkan memberi rasa gurih ya, yang menyebabkan makanan itu menjadi enak ya, yang kita kenal dengan rasa dasar kelima atau yang kita kenal dengan umami ya. Nah, rasa gurih ini sangat mengenakan ya, memberikan lezat pada suatu makanan. Setelah dia ditaburi glutamat MSG ini, rasa itu akan keluar ya, rasa gurihnya akan enak sekali keluar ya. Nah, protein ini yang menyebabkan makanan itu menjadi lebih gurih dan rasanya lebih enak ya. Nah, ini yang sebenarnya pemirsa tidak perlu takut ya mengkonsumsi micin itu ya. Cuma memang kandungannya kan ada sodiumnya, ada glutamat. Ya, kalau kita kebanyakan efeknya tidak baik ya bagi kesehatan kita ya pemirsa ya. Anjuran saya memang kita jangan berlebih mengkonsumsi itu, karena memang dia berlebih tidak baik bagi kesehatan, tapi tidak berbahaya pemirsa ya. Nah, cuma orang-orang tertentu yang sebaiknya menghindari MSG ini atau mengurangi adalah orang-orang pertama apa? Mereka yang mengalami penyakit hipertensi. Kan tadi MSG monosodium glutamat ya. Monosodium ya, artinya di situ ada sodiumnya ya. Sodium ini kan akan meningkatkan tekanan darah. Nah, bagi Anda yang mengalami hipertensi sebaiknya Anda mengurangi ya, bahkan menghindari dulu ya. Namun bagi Anda yang tidak ada masalah dengan hipertensi ya, konsumsi micin tidak masalah ya, tidak ada efek apa-apa sementara ini ya, dari hasil beberapa, karena dia boleh beredar ya. Di Indonesia Kemenkes juga tidak melarang ya pemirsa ya. Dan ini yang memberi rasa enak pada beberapa produk makanan, misalnya pada bakso ya. Kalau kita makan bakso kan ada, nah itu kadang-kadang saya lihat ya, mohon maaf, kalau makan bakso terlalu banyak micinnya itu ya. Nah, itu yang tidak baik
bisa menyebabkan hipertensi tadi pemirsa ya. Nah, bagi Anda yang hipertensi saya sarankan hindari penggunaan MSG ya. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang mengalami penyakit jantung ya, juga mengurangi konsumsi micin ya atau MSG. Kenapa? Karena dia ada natriumnya tadi ya. Kemudian Anda yang mengalami penyakit ginjal ya, juga mengurangi penggunaan MSG. Kemudian juga bagi Anda yang ibu hamil ya, yang hamil, yang hipertensi, yang eklamsi, preeklamsi ya, supaya juga menghindari MSG karena dia mengandung sodium ya. Glutamat itu baik pemirsa ya. Glutamat itu adalah zat yang ada di dalam makanan ya, misalnya di dalam ikan ya, kerang ya, hampir semua bahan makanan itu ada glutamat karena dia bagian dari protein ya, dimana protein kan sangat perannya penting bagi tubuh kita. Nah, salah satu fungsi glutamat tadi memberi rasa ya, menimbulkan rasa pada makanan. Kadang-kadang makanan itu tidak enak kalau diberi micin lebih enak ya, karena dia memberi rasa dasar kelima, rasa gurih ya pemirsa ya. Jadi rasa yang ada sekarang itu 4 ditambah MSG ya, penyedap rasa, jadi 5 yang kita kenal dengan rasa gurih ya. Nah, ini mungkin menjadi suatu kenikmatan kalau kita makan ya. Nah, itu pemirsa ya. Jadi MSG itu sebenarnya digaung-gaungkan negatif dari dulu itu karena sejarahnya. Pertama itu dari Chinese Syndrome tadi ya, restoran, dimana di situ dikabarkan orang setelah keluar makan di restoran Cina dia merasa pusing, mual ya, kayak orang keracunan. Dan ini ternyata cuma anekdot ya. Bahkan label ini yang akhirnya diganti ya, jangan lagi mengatakan seperti itu karena memang tidak terbukti ya. Dan restoran di sana, terutama restoran Cina itu selalu menulis tanpa MSG akibat image tadi pemirsa ya. Nah, jadi kalau Anda mau makanan tetap enak, silahkan konsumsi MSG dengan yang wajar ya, jangan berlebih. Kalau berlebih tidak baik, apalagi tadi kandungan natriumnya sangat tinggi ya. Ini perlu saya sampaikan kepada pemirsa. Dan apa sih manfaat dari glutamat ya, terutama glutamat ya dan natrium? Dia sebagai elektrolit yang mengatur keseimbangan cairan ya, metabolisme tubuh. Elektrolit sangat penting, termasuk detak jantung dan lain-lain. Sodium yang ada di situ sangat penting penggunanya, cuma jangan berlebih. Kemudian glutamat itu adalah protein pemirsa. Dia memperbaiki pencernaan kita dari beberapa penelitian ya, dan juga beberapa jenis makanan yang lain yang menyebabkan mereka menjadi lebih sehat gitu ya. Dan oleh karena itu karena dari penelitian yang saya baca, yang saya ikut seminar kemarin, juga glutamat ini memperbaiki fungsi otak ya, dan juga metabolisme tubuh kita, terutama pencernaan kita menjadi lebih baik, penyerapan usus kita jadi baik ya. Dan banyak lagi manfaat dari glutamat karena dia bagian dari protein yang penting bagi kita ya. Protein adalah proteus yang utama. Oke, terima kasih. Semoga pencerahan ini menjadi Anda lebih jelas. Jangan takut mengkonsumsi MSG ya, tapi asal jangan berlebih, kecuali Anda mengalami penyakit tadi ya. Oke, terima kasih. Temukan selalu yang menarik dari ahli gizi rosehan ya. Lalu bagikan share kepada teman-teman Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ahli gizi rosehan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan dan Allah berjanji kita akan menjadi sehat menjalankan puasa. Oke pemirsa, selalu bersama YouTube ahli gizi rosehan ya, karena saya akan menayangkan setiap hari di bulan Ramadan info-info seputar gizi berpuasa, seperti gizi bagaimana penyakit diabetes bisa berpuasa, bagaimana penyakit hipertensi bisa berpuasa, bagaimana penyakit asam urat berpuasa, dan bagaimana tips bersahur yang baik, yang makan sahur yang benar, berbuka puasa yang benar, dan banyak lagi info-info seputar makanan ya, yang tentu akan saya kupas tuntas. Sebagai ahli gizi saya akan soroti mengenai gizinya ya. Oke, jangan lupa tonton ahli gizi rosehan ya di YouTube setiap hari selama bulan puasa pada pukul 10 pagi. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.